setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Tiba-tiba kayaknya switch the gear gitu. Kayak Tuhan Yesus itu dia lagi ngomong mengenai perumpamaan, terus dia ngomong mengenai dua Tuhan, terus dia ngomong mengenai hukum Taurat dan kitab para nabi, terus dia ngomong mengenai orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kita mungkin nggak ngerti ya potongan-potongan ini, tapi sebetulnya itu adalah satu line gitu, ada benang merah gitu ya, yang kita bisa mesti lihat apa sih hubungannya ini semua gitu ya. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita, saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat berjumpa lagi. Hai Apa Rita, kabar semua? baik. Oke, kita mulai aja ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau baik. Bapa, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau akan berkati seluruh acara kami pada hari ini Bapa. Kau yang berkata-kata kepada kami, Kau sendiri yang memberikan pewahyuan demi pewahyuan. Karena ketika kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Bapa, Engkau bersama-sama dengan anak-Mu, kan Kau juga mengerti apa kerinduan kami, apa keinginan kami, apa kebutuhan kami Bapa, dan kami percaya Bapa, sebelum kami mengatakan, sebelum kami meminta, Engkau sudah memberikannya kepada kami, karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa, Kau berkati seluruh pembicaraan kami, dan juga setiap orang yang akan mendengarkan diskusi kami, Bapak. Kau juga mau berkati mereka dimanapun mereka berada, Bapak. Juga yang akan mendengarkan melalui YouTube maupun rekaman, Bapak. Kau pelihara mereka, Kau jaga mereka, Kau berikan kebutuhan mereka, Bapak. Kami percaya, Bapak, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan bahas mengenai perumpamaan. Ya, perumpamaan spesifik kan kita ada di Alkitab itu sebetulnya ada lebih dari 30 parables atau perumpamaan ya di Perjanjian Baru, di 3 Gospel, jadi 3 Injil, Matius, Markus, Lukas itu ada lebih dari 30 perumpamaan. Kalau di kitab Yohanes, John itu sebetulnya tidak ada perumpamaan. Jadi hanya ada alegoris atau story gitu, tapi bukan perumpamaan. Nah, kita akan lihat perumpamaan mengenai bendahara tidak jujur yang dipuji. Jadi di Lukas 16 ayat 1 sampai 18. Nah, perumpamaan ini parables ya. Jadi sebetulnya kita lihat Tuhan Yesus itu banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan dan tujuannya buat apa gitu. Kalau kita lihat di Matius 13 itu ayat 10 sampai 13 ini dikatakan
Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Gitu. Jadi di sini menarik gitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya Alkitab itu banyak sekali gambaran dan bahkan di Perjanjian Lama itu juga seperti ditutupi gitu ya. Jadi banyak sekali gambaran-gambaran yang baru diungkapkan di Perjanjian Baru gitu ya. Kalau kita lihat di Kolose 2 gitu ayat 16-17 juga di situ dikatakan bahwa eh, hari-hari, bulan-bulan baru, makanan, minuman, itu semua adalah gambaran dan wujudnya adalah Kristus gitu. Jadi kalau kita baca Alkitab itu kadang-kadang kita lihat, wah, dapat pewahyuan ini. Tapi begitu kita baca lagi ayat yang sama, kita bisa dapat pewahyuan yang baru. Jadi itu menarik gitu. Dan di sini di Perjanjian Baru bahkan Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan gitu. Dan di sini dikatakan dia memberikan perumpamaan karena sekalipun melihat, supaya mereka tuh nggak melihat, sekalipun mendengar, mereka tuh nggak mendengar dan tidak mengerti gitu. Jadi menarik gitu. Jadi di sini Tuhan itu pengen kita tuh bergantung sama Dia supaya kita bisa mengerti apa sih perumpamaan, apa sih arti di balik perumpamaan itu gitu ya. Nah, juga di sini di Yohanes 16 ayat 12-14 dikatakan, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Bahkan waktu Tuhan Yesus di bumi pun dia bilang dia pengen kasih banyak hal tapi mereka belum bisa menanggung gitu. Kemudian dikatakan tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang gitu. Jadi makanya pentingnya kita juga untuk bergantung pada Roh Kudus untuk mengerti gitu. Jadi nggak pakai akal sehat kita, nggak pakai logika gitu kita gitu ya. Karena perumpamaan ini artinya dalam sekali dan kita juga mesti lihat ya Bible should interpret the Bible. Jadi kita lihat jadi kalau misalnya bahasa itu di Alkitab apa sih artinya gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat spesifik di Lukas 16 ayat 1 sampai 18. Jadi Lukas ini menarik ya, dia ada satu-satunya penulis Injil yang bukan orang Yahudi dan dia menulis kitab Injil Lukas ini spesifik untuk Greek ya, orang-orang Yunani gitu. Dan dia tuh menulis paling banyak dari segi wording, jadi kata-kata dia paling banyak gitu. Dia menulis kitab Injil Lukas dan juga kitab para rasul gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya perumpamaan itu ada yang ada di 3 gospel ya. 3 gospel ini kan disebut sebagai sinoptik ya. Jadi Injil yang Matius, Markus, Lukas itu Injil yang mirip-mirip gitu ya. Sementara Yohanes itu bukan sinoptik karena dia banyak sekali yang berbeda. Dan ada beberapa perumpamaan itu yang ada di tiga-tiganya. Contohnya misalnya perumpamaan tentang penabur gitu ya. Menabur di tanah yang berbeda-beda itu ada di setiap gospel, di Matius, Markus, Lukas gitu. Ada juga yang misalnya ada di 2 gospel gitu ya. Uh, uh, Parables tentang talenta gitu. Itu ada di Matius dan di Lukas. Tapi ada juga yang ada di satu gospel yang tidak ada di gospel yang lain. Contohnya ini, bendahara yang tidak jujur ini hanya ada di kitab Lukas. Jadi nggak ada di Matius maupun di Markus gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat interpretasi umum mengenai Lukas 16 ini. Yang pertama dibilang bahwa interpretasinya ini adalah mengenai kejujuran, katanya ya. Jadi kan dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi artinya kita harus jujur dalam perkara-perkara kecil gitu ya. Kemudian dibilang juga interpretasi umumnya ini adalah pilihan. Kita mau pilih Tuhan atau kita mau pilih uang, mamon gitu kan. Karena mamon itu kan artinya uang ya.
Di sini dikatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Seperti ini kan, biasanya interpretasinya seperti itu. Mengenai kejujuran dan memilih apakah memilih Tuhan atau uang, gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah si bendahara ini menunjukkan kejujuran dan apakah dia memilih Tuhan dibanding uang? Jadi, pada saat kita menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab atau parables itu, kita juga perlu analytical thinking ya. Kita perlu berpikir gitu. Jadi kalau kayak begitu, jadi si bendahara ini menunjukkan kejujuran enggak? Enggak ya. Dia memilih Tuhan dibanding uang enggak? Enggak, dia malah memakai uang gitu kan. Nanti kita akan lihat lebih detail satu persatu gitu. Jadi ini seperti potongan-potongan puzzle gitu ya, seperti teka-teki yang kita mesti lihat sebetulnya apa sih, apa sebetulnya inti dari parables ini gitu ya. Nah, kita lihat di Lukas 16, mulai dari ayat 1 sampai 4 sini dikatakan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Dan kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Nah, terus kita lihat ya berikutnya. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Dia stop di sini ya. Tidak dikatakan bahwa tuan itu memuji bendahara tidak jujur itu, tapi kemudian mencampakkan dia ke dalam penjara karena ketidakjujurannya. Enggak dibilang begitu. Cuma dikatakan bahwa Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur karena ia telah bertindak dengan cerdik. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kira-kira siapa orang kaya atau tuannya itu dan siapa si bendahara? Kita tahu bahwa seringkali di parables itu Tuhan Yesus itu mengibaratkan orang kaya itu sebagai Tuhan ya. Jadi orang kaya itu adalah Tuhan, dia yang empunya gitu ya. Kemudian si bendahara siapa? Kita manusia gitu ya. Kita steward gitu kan. Terus di sini si bendahara itu dituduh menghambur-hamburkan uang tuannya kan. Kemudian si tuan itu meminta pertanggungjawaban kepada si bendahara karena ia akan diberhentikan. Jadi di sini dikatakan bahwa kamu harus memberikan pertanggungjawaban karena dia akan diberhentikan. Jadi istilahnya diaudit lah. Jadi harus dikasih perinciannya apa yang dia sudah lakukan. Nah, kemudian kita lihat si bendahara itu sadar kan bahwa dia tuh nggak bisa mengandalkan kekuatannya. Dia pikir, waduh, kalau dia dipecat ya, dia tuh nggak punya keahlian atau kekuatan fisik untuk bekerja. Dia dibilang mencangkul, dia nggak bisa, nggak mampu. Terus dia terlalu malu untuk meminta-minta. Dia nggak mau lah, gengsi gitu. Masa minta-minta, tadinya dia jadi bendahara gitu kan. Nah, terus dia punya ide brilian. Dia bilang dia akan menghapuskan sebagian hutang-hutangnya. Dan dia lakukan itu ya. Dia hapuskan hutang dari orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Ya kan? Dia yang satu dia hapusin 50%, yang satu lagi dia hapuskan 20%. Ya, jadi dari 100 tempayan minyak jadi 50, dari 100
karung gandum jadi 80 gitu. Jadi dia hapusin 50% dan 20%. Terus dia berharap dia akan mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang dia tolong, gitu kan. Jadi katanya kalau dia nanti dipecat, ada yang akan menolong dia di rumahnya. Nah, apakah dia nggak mikir kalau tuannya itu bakal tambah marah kalau tahu? Itu kan dia disuruh mau diaudit kan? Dia disuruh kasih pertanggungjawaban kan? Disuruh bikin report lah istilahnya. Nah, terus dikasih ke tuannya. Sebelum dia lakukan itu, dia malah menghapus utang dari orang-orang yang berutang kepada tuannya. Logikanya, emangnya dia pikir tuannya nggak tahu kalau dia lakukan itu. Nah, kalau tuannya tahu, apa tuannya nggak makin ngamuk gitu? Dia udah sebelumnya menghambur-hamburkan, sekarang dia tambah nggak jujur pula gitu loh. Nah, jadi ada something kan, ada something that kita pikir ada sesuatu di balik ini yang kita tuh nggak ngerti. Bagaimana mungkin di sini diterjemahkan atau diinterpretasikan bahwa dia itu eh, jujur, dia jelas-jelas dia tidak jujur gitu ya. Atau dia memilih Tuhan dibanding Mamon, jelas-jelas enggak gitu ya. Di sini gitu kan. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya. Ini lanjutannya ya. Di sini dikatakan Tuhan Yesus bilang, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan percayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan kepada hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Bingung nggak kalau kita baca gini, dengan cerita yang sebelumnya gitu. Di sini dikatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Si bendahara itu jelas-jelas dia nggak setia dalam perkara kecil maupun perkara besar gitu kan. Kemudian dikatakan, jikalau kamu nggak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa akan percayakan kepadamu harta yang sesungguhnya, gitu kan? Dan dikatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, kita tahu alat pembayaran atau pertukaran yang sah itu di dunia, di bumi itu adalah uang, ya. Dan uang, mamon itu juga berarti uang, mamon. Dan kalau di sorga, alat pertukaran yang sah itu adalah darah. Menariknya dalam bahasa Ibrani, kata damim ya, dalet mem yod mem, itu artinya uang, tapi juga berarti darah.